Hai, tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Dasar dasar kau kayak meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kali ini saya mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana seorang wanita Islam yang mengolok-olok, menghina, melecehkan Tuhan Yesus secara terang-terangan, saudara. Bahkan dikategorikan wanita muslim ini, ia melakukan penghinaan, pelecehan, dan penistaan agama Kristen. Jadi oleh sebab itu, saudara, jangan skip video ini, tonton sampai habis supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Oleh sebab itu, seperti apa cuplikan videonya, saudara? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kau memang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Hai, tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Dasar kau kayak meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otit, kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Kita punya Bang Neblos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Mungkin Uni sebelumnya belum pernah ada masalah sampai ada curhat yang bercucuran air mata. Nggak pernah. Nah itu dia. Aku dulu tuh gak pernah ngadepin masalah kayak gini. Aku harus bisa sama anak aku gak pernah. Dari dulu tuh anak aku lahir, aku gak pernah bisa sama anak aku. Gak pernah. Ya mungkin tadi sama jadi itu kan perlu fokus, perlu ketenangan ya, mungkin perlu pulih, perlu segala macam. Kalau orang kerja tuh anggap cuti ya, mungkin terus merasa enjoy, akhirnya ada masalah yang menyenggol gitu, ada masalah yang menyentuh, seolah kasih peringatan, cooling down dong gitu, ada dulu ujiannya gitu, sebenarnya kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu sih kalau saya tangkap. Terlepas dari masalah gender laki-laki atau perempuan, tapi ya dia sedang menghadapi satu ujian yang levelnya sedang tidak seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan ini dalam rangka naik level. Aku juga manusia biasa kali. Aku juga orang lagi nggak tahu banget sekarang tuh kayak kenapa apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, kenapa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak gitu-gitu. Aku beda banget, orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda, bisa tuh berubah gini-gini. Apa sih orang-orang kayak nggak tahu aja, emang aku dia aja kayak gini gitu kan. Terus kayak apa aku sekarang tuh terlihat lebih jauh dari Allah kah gitu. Soalnya kayak aku tuh kayak dianggap tuh kayak udah gak kayak dulu. 2 tahun lalu tuh kayak pas. Atau itu warning untuk lebih membenahi manajemen ini kali ini, manajemen aktivitas, manajemen rutinitas kali, untuk lebih dibenahi lagi manajemen rutinitasnya agar lebih apa ya, lebih enak dihadapi gitu kan.
silahkan. Di Bali kan suasana kan Nanti urusan ini kan urusan ayah, termasuk urusan kembalinya kan urusan Allah. inilah baru. Jadi Amerika itu sekarang sedang mengalami Nah teman-teman, itulah dia video seorang wanita muslim yang mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam video tersebut, wanita ini ia sedang menyanyi sebuah lagu yang di dalam nyanyian itu adalah penuh dengan penghujatan, olok-olokan, penghinaan, pelecehan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini sungguh menyedihkan, saudara. Apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah merupakan tindakan penghinaan, penistaan agama. Saudara-saudara, pertanyaan kita, di manakah para pemuka agama Islam? Di manakah MUI? Mengapa tidak menegur perempuan ini? Mengapa mereka membiarkan perempuan yang paling terlaknat ini? Ia menghujat Tuhan Yesus Kristus, sesembahan orang Kristen. Ini perempuan yang paling kurang ajar, saudara. Di dalam nyanyiannya, ia menyanyikan sesuatu hal yang di dalam nyanyian tersebut terkandung penghujatan, pelecehan, penghinaan, sesembahan agama lain. Dan bagi saya, perempuan ini harus ditegur. Inilah pertanyaan kita semua. Di manakah para pemuka agama MUI? Mengapa tidak menegur perempuan ini? Di manakah para polisi penegak hukum? Mengapa tidak menyelidiki perempuan ini? Ini pelecehan terhadap sesembahan orang Kristen. Ini pelecehan, penghinaan terhadap sesembahan saya. Di manakah pemuka agama Islam MUI? Mengapa tidak bergerak? Di manakah para polisi penegak hukum? Mengapa tidak bergerak? Ini yang sangat disayangkan di dalam negeri ini. Sesembahan orang Kristen boleh dihina, boleh dilecehkan, boleh dinista. Polisi dan MUI para diam semua. Inilah faktanya. Coba kalau dibalik kejahatan ini, misalnya orang Kristen mengolok-olok melecehkan sesembahan umat agama lain, khususnya Islam, polisi cepat bergerak, MUI cepat menanggapi, MUI cepat bergerak, MUI cepat menindaklanjuti dan menangkap, seperti yang terjadi Mama KC, Gratia Belo, anak Batak, dan terakhir Pendeta Yusuf Manubulu di penjara. Cepat sekali. Kalau orang Kristen yang melakukan kejahatan, kesalahan, Pak polisi dan juga yang terhormat, mereka cepat sekali bergerak. Tetapi kalau hal ini, mereka diam. Mereka cepat sekali menanggapi dan menangkap orang tersebut. Itu yang terjadi. Itu fakta yang sudah terjadi. Oke, kembali kepada video tersebut, di mana seorang wanita muslim ini mengolok-olok, melecehkan, menghina sesembahan saya, yaitu Yesus Kristus itu. Mengapa dibiarkan orang ini? Mengapa dibiarkan perempuan ini? Terus ia melecehkan sesembahan saya. Jadi apa yang dilakukan oleh wanita ini dalam merupakan perbuatan yang tidak terpuji, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Usai ia mengolok-olok Tuhan Yesus, usai ia menghina Tuhan Yesus, usai ia melecehkan Tuhan Yesus, sesembahan saya, sesembahan orang Kristen, apa yang terjadi kepada perempuan ini? Tangisan. Perempuan ini yang mengalami masalah di dalam keluarganya. Saya tidak menjustifikasi bahwa ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang menjadi kebenciannya terhadap umat Kristen, saya sebut ini sebuah kebencian. Betapa ia sangat membenci orang Kristen, sehingga ia mengolok-olok Tuhan orang Kristen. Ia pikir Tuhan orang Kristen itu manusia yang jadi Tuhan. Ia memikirkan bahwa Tuhan Yesus itu orang Kristen yang mengangkat dia jadi Tuhan. Ini pemikiran yang cetek, ini konsep yang tidak pernah orang Kristen memahami seperti yang dia pahami oleh perempuan dungu ini. Dia tidak paham iman kekristenan, lalu ia berlagu mengkritisi dan mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak pernah mengangkat Tuhan Yesus sebagai Tuhan.
Kami tidak pernah mengangkat manusia jadi Tuhan. Tidak pernah. Kalau Anda berkata kami mengangkat Yesus itu sebagai Tuhan, itu pemikiran Anda yang tidak paham. Kalau Anda punya logika, bisa tidak manusia jadi Tuhan? Saya tanya kepada perempuan yang paling dungu ini, saya akan keras mengatakan ini. Saya tanya Anda, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Apakah manusia itu bisa jadi Tuhan? Tentu tidak bisa, perempuan dungu. Tidak bisa. Pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan bisa jadi manusia? Tentu sangat bisa. Dari mana Anda memiliki logika ini manusia jadi Tuhan? Logika perempuan ini, ia menuduh orang Kristen menuhankan manusia. Tetapi sebenarnya tidak pernah orang Kristen berpikir seperti itu, bahwa kami menyembah manusia. Tidak. Allah yang sudah menjadi manusia, itu yang kami sembah. Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa bisa jadi manusia? Justru ketika ia menjadi manusia sama seperti kita, disitulah ia menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, apakah Allah yang Anda sembah Allahmu yang kuasa? Sekali lagi, manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, tentu pasti bisa. Dan itulah yang kami sembah. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, sama seperti saya, merasakan apa yang saya rasakan. Keilahiannya tidak ada. Justru karena ia bisa melakukan apa yang dilakukan manusia, di sanalah menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan apa yang dilakukan oleh perempuan dungu ini adalah merupakan pelecehan, penistaan terhadap iman kekristenan. Apakah MUI tetap diam? Apakah polisi tetap diam? Menganggap seakan-akan tidak mendengar? Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.